Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional menyatakan penyesalan atas penggunaan kode zakat dalam korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kode tersebut digunakan sebagai sandi untuk transaksi penyaluran dana korupsi yang dinilai mencederai makna zakat sebagai ibadah suci. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyatakan keprihatinan atas penggunaan kode zakat dalam kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kode tersebut dipakai sebagai sandi untuk transaksi penyaluran dana haram yang dinilai merusak nilai suci zakat. Basnas menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah mulia dan tidak boleh dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Kasus ini kini sedang diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwenang. Michael Phelps, sang legenda renang dengan 23 medali emas dalam Olimpik, menjadikannya sebagai atlet renang terbaik sepanjang masa. Ketekunan serta dedikasinya dalam cabang olahraga renang membuatnya menjadi ikon yang menginspirasi dunia, khususnya pada olahraga air ini. Bagaimanakah kiprahnya sebagai atlet? Berikut rangkuman profil Michael Phelps. Michael Phelps adalah perenang legendaris asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai atlet Olimpiade paling sukses sepanjang masa. Lahir pada 30 Juni tahun 1985 di Baltimore, Maryland, Phelps menunjukkan bakat luar biasa dalam renang sejak usia dini. Ia mulai berlatih serius di bawah bimbingan pelatih Buck Bowman dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu perenang terbaik dunia. Debutnya di Olimpiade terjadi pada tahun 2000 di Sydney saat ia baru berusia 15 tahun, menjadikannya salah satu atlet termuda dalam sejarah Olimpiade. Puncak kejayaannya terjadi di Olimpiade Beijing 2008 ketika ia berhasil meraih 8 medali emas, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Mark Spitz. Selama karirnya, Phelps mengoleksi total 28 medali Olimpiade, dengan 23 diantaranya adalah emas. Ia juga mencatat berbagai rekor dunia di berbagai nomor renang, menjadikannya sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang masa. 6 kota di Indonesia masuk 100 besar kuliner terenak di dunia. Prestasi ini membuktikan bahwa masakan Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Dengan cita rasa yang kaya dan keunikan serta setiap hidangannya, kuliner Indonesia selalu berhasil mengikat selera. Kota-kota mana saja yang masuk daftar bergengsi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kabar membanggakan datang dari dunia kuliner. 6 kota di Indonesia berhasil masuk dalam daftar 100 Best Food Cities in the World versi Taste Atlas. Pertama, ada Jakarta yang berhasil menempati peringkat 16 dunia dengan rating 4,69, di mana soto Betawi dan nasi uduk menjadi kuliner dengan rating tertinggi. Selanjutnya, Bandung menduduki peringkat 32 dengan rating 4,54, di mana batagor dan nasi kuning menjadi kuliner khas yang digemari. Kemudian ada Surabaya yang berada di peringkat 34 dunia dengan rating 4,53, dengan rawon sebagai kuliner unggulan dengan rating tertinggi. Tak hanya itu, ada Padang yang bertengger di posisi 56 dunia dengan rating 4,44 yang terkenal dengan nasi Padang dan rendang yang menjadi kuliner terbaiknya. Tak ketinggalan, Surakarta masuk dalam daftar dengan peringkat 82 dunia dengan rating 4,37, di mana serabi dan nasi liwet menjadi dua hidangan yang paling banyak disukai. Terakhir ada Yogyakarta yang menempati peringkat 87 dunia dengan rating 4,35, dengan sayur lodeh dan bakpia sebagai andalan kulinernya. Dengan pencapaian ini semakin jelas bahwa kuliner Indonesia memiliki daya tarik yang kuat dan semakin diakui di kancah internasional. Sesaat lagi kita akan membahas tentang teknologi mobil terbang yang mungkin akan segera terwujud. Jadi tetap di Tera News.
Mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris yang mungkin akan segera terwujud. Menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara itu, sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesawat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dunia maya 2 dimensi tampak akan segera ditinggalkan seiring dengan munculnya dunia meta atau metaverse yang sering disebut sebagai pergeseran digital berikutnya. Di metaverse, para pengguna bisa bekerja, berbelanja, bermain game, atau bahkan nonton konser secara 3 dimensi. Apa itu metaverse? Sejumlah perusahaan teknologi dan lainnya menggambarkan metaverse sebagai tempat di mana dunia nyata akan bercampur dengan dunia digital melebihi yang ada kini. Tapi selain itu, right now we are essentially hearing the first whispers of a metaverse, and there's very little to say like this will be the future. All we're really doing is really at the brainstorming phase of what should it look like. Istilah metaverse mengacu pada dunia imersif 3 dimensi yang bisa dibandingkan dengan dunia layar yang masih 2 dimensi yang kita alami pada saat ini. It's not just looking at video or even virtual reality on your screens or through displays, but really having a kind of a digital layer, if you will, thrown on top of the entire world. The great thing about the metaverse is it captures the point that it's all connected. It's like the internet that you walk into. Salah satu yang mengandalkan metaverse adalah Facebook,
yang belum lama ini mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan membuka Meta Store. Di sini pengunjung bisa mencoba headset realitas virtual, bermain dengan bermacam perangkat, dan berkontemplasi dengan Metaverse. If you want to go to go to moon, maybe it's hard for every people, but in the metaverse, just second, and then you go to moon. Sejumlah orang melihat Metaverse sebagai tempat nongkrong bersama teman. I would like to be in a virtual chat room with my friends for, 4+ hours. If I could have that level of immersion where I could be connected constantly in my room or wherever I please, that would be the main draw for me. Menurut pengamat, akan makan waktu bertahun-tahun bagi Metaverse untuk terwujud sepenuhnya. Tapi untuk saat ini, banyak orang sedang mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan digital mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nice Carnival 2025 sukses digelar di Nice, Prancis dengan tema The King of the Ocean. Dengan arak-arakan penuh warna yang menggambarkan kehidupan bawah laut. Tema yang diangkat bertujuan menyoroti keindahan serta pentingnya konservasi laut melalui berbagai kreasi unik dan artistik. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Nice Carnival merupakan salah satu karnaval terbesar di dunia yang diadakan di kota Nice, Prancis. Karnaval ini berlangsung setiap tahun pada bulan Februari hingga awal Maret. Parade ini merupakan karnaval tertua dan salah satu tanggal terpenting dalam kalender festival tahunan di Prancis. Setiap tahunnya, Nice Carnival mengusung tema-tema yang unik. Di tahun 2025 ini, tema Nice Carnival adalah King of the Oceans. Parade ini telah sukses digelar dari 15 Februari hingga 2 Maret 2025 di kota Nice, Prancis. Pemilihan tema King of the Oceans dipilih untuk menyoroti keindahan dan pentingnya konservasi laut. Parade utama berlangsung di Place Masséna, di mana arak-arakan besar dengan desain kreatif dan warna-warni menggambarkan kehidupan bawah laut, makhluk mitologi, dan hubungan manusia dengan lautan. Di hari pertama pembukaannya, parade ini berhasil menjadi pusat keramaian dengan dihadiri oleh 25.000 wisatawan. Berbagai karakter bawah laut ditampilkan dalam parade ini, mulai dari Poseidon yang gagah perkasa hingga ratu yang menyamar sebagai putri duyung. Kesenian dan imajinasi yang dituangkan ke dalam setiap desain tidak lain adalah kelas dunia. Sebuah bukti dedikasi tak kenal lelah dari para kreator berbakat di balik layar. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.